Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di episode entah keberapa tentang 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 5 buah saham yang uptrend-nya itu masih sangat-sangat bagus dan mayoritas dari mereka itu sedang menuju all time high. Dan rencananya sih kita itu bakal entry pada saham-saham ini antara tanggal 17 sampai 21 Januari 2022 ini. Oke, jadi, pertama kita lihat dulu nih IHSG-nya gimana sih gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan IHSG kemarin hari Jumat itu berhasil rebound ya pada trendline kecil dan kita bisa lihat trendline-nya ini lebih jelas mungkin kalau kita perhatikan di chart 1 jam ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di chart 1 jam itu dia itu sedang terpantul di trendline-nya yang ini. Oke. Nah, jadi harapan kita sih kalau memang cukup kuat IHSG minggu depan ya itu bisalah ya, semoga bisa break resisten segera, seperti itu. Karena kalau misalnya break resisten, pasti target utama kita itu ada di angka 6.950-an atau sampai ke 7.000, seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, coba deh kita langsung bahas aja nih, saham pertama itu kira-kira apa sih, gitu kan. Nah, untuk saham yang pertama ini aku mau bahas saham Bevin dulu deh. Oke, jadi pertama, sebelum kita masuk ke trading plan, kita harus tahu dulu nih, trennya itu gimana sih, gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau trennya itu terlihat masih membentuk uptrend yang sangat-sangat sehat, seperti itu. Ya, jadi kalau kita ubah pun ini nanti ke weekly, itu bahkan lebih terlihat kalau dia itu setelah breakout dari si symmetrical triangle kemarin, lalu dia masih rally disertai dengan volume yang meningkat. Oke, seperti itu. Nah, lalu posisi candle saat ini sedang melakukan pullback. Nah, sedang melakukan pullback dan yang paling bagusnya itu pullbacknya itu disertai dengan volume yang menurun juga. Nah, jadi ketika dia naik volumenya tinggi, lalu ketika dia turun volumenya kecil. Ya, kita bisa lihat beberapa candle ke belakang, dia karakternya memang sudah seperti ini. Nah, untuk entry sendiri, aku mau ubah chartnya ini dari tadi yang weekly ke daily. Nah, sekarang itu kita bakal ubah chartnya itu ke 1 jam. Oke. Nah, pada chart hourly 1 jam, ini kita bisa perhatikan bahwa di sini itu terdapat candle rejection. Iya nggak sih? Di sini dia itu ada ekornya yang panjang. Nah, tapi kenapa sih dia itu memiliki ekor yang panjang? Nah, ternyata di sini kita itu bisa melihat bahwa ada support minor. Nah, support minor yang berada pada area 1340 sampai 1350 seperti itu. Dan kita bisa juga lihat bahwa di sini itu bisa kita gambarkan sebagai areanya. Oke, nah jadi gimana sih trading plan yang bisa kita pakai kalau kita melihat area seperti ini? Nah, jadi ini pullback-nya masih terbilang sehat ya, teman-teman. Karena tadi kita bisa lihat di candle daily itu dia memang posisinya itu masih sangat-sangat bullish gitu ya, naik dengan volume tinggi, turun dengan volume kecil. Nah, lalu di sini kita mau gimana sih cara kita entry? Nah, sebenarnya area entry kita itu kalau di daily-nya itu sih masih di area sini. Masih di candle yang ini atau di area 1290 sampai 1315 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah ke chart hourly, itu sebenarnya sekarang itu sudah bisa entry. Nah, terutama kalau kita perhatikan di sini juga, dia itu terpantul pada di sini 38,2% ya di Fibonacci retracement yang merupakan sebuah sinyal untuk strong uptrend seperti itu. Oke, jadi untuk entry kita di sini aku mau pasang titik entry di area bentar. Nah, area ini tadi 1340 sampai 1350. Ya, jadi ibaratnya aja nih kita masuk closing kemarin deh gitu ya. Nah, untuk stop loss aku mau letakin kalau misalnya dia closing di bawah 1330 lah ya. Di sini sekitar 1,48%. Masih sangat kecil banget. Nah, sedangkan untuk target price ini masih sangat tinggi banget. Yang pertama kita mau pakai si resistennya yang ini di ujung ekornya. Ya, itu ada di area 1460 dan kalau kita pakai si Fibonacci extension, mengingat ini dia sedang menuju all time high gitu kan. Nah, kita bisa pakai ke 1540 atau sekitar 14 persenan lah. Ya, jadi kita masih bisa lihat bahwa Bovin ini walaupun dia sudah naik beberapa hari ini, dia masih memiliki risk reward ratio yang sangat menarik yaitu sekitar 1/9. Seperti itu. Nah, itulah tadi untuk si Bovin.
Oke, nah kita lanjut ke saham kedua. Yang kedua ini ada saham TNCA yang udah berkali-kali kita bahas. Tapi kenapa sih aku masih bahas gitu kan? Nah, yang pertama itu aku mau tunjukin ke kalian dulu kondisi weekly pada chart TNCA ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, sejak dari rally-nya yang ini, itu dia naik itu selalu disertai dengan volume yang tinggi dan turunnya itu sangat-sangat kecil volumenya. Seperti itu. Jadi naik volume tinggi, kecil volumenya ketika dia turun. Begitu juga di sini. Naik volumenya tinggi, ketika dia turun volumenya kecil. Nah, ketika dia rebound di sini pas di area 50% Fibonacci retracement, itu dia memiliki volume yang tinggi 1 minggu yang lalu. Seperti itu. Nah, memang kalau kita ubah ke chart daily, ini posisi candle-nya ini masih terlihat cukup jauh daripada si supportnya. Seperti itu ya. Karena memang support minornya itu atau demand area itu masih berada pada area ini, area konsolidasinya atau di daerah 2180 sampai 2000. Ya sebenarnya wajar aja sih. Ini dia range-nya itu cukup tinggi karena kita bisa lihat bahwa memang tingkat volatilitasnya itu cukup tinggi juga. Seperti itu. Oke, jadi gimana sih cara kita trading di sini? Gimana sih cara pembentukan trading plan-nya? Nah, kalau misalnya kita dikasih, ya kalau memang dikasih lagi gitu kan. Kemarin itu kita udah sempat take profit juga di sini, tapi masih mencari peluang untuk re-entry karena weekly-nya masih sangat-sangat bagus. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini area entry-nya masih tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu pada area 2180 sampai 2000. Nah, jadi contohnya aja deh, dia ini karena turun pakai volume kecil dan ARB, misalnya aja dia cuman sampai ke 2180 deh ya di sini. Nah, untuk stop loss kita itu kita mau letakin di sini. Ya sekitar 10%. Jadi ya walaupun cukup lebar kita tinggal sesuaikan dengan money manajemennya aja. Kayak gitu ya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan money manajemennya. Nah, untuk si target profit berhubung ini dia juga kayaknya sedang all time high deh. Iya, bener. Ini dia sedang all time high juga kah? Iya, bener. Nah, jadi dia karena berhubung dengan all time high, jadi kita di sini pakai si Fibonacci extension aja. Ya, jadi kita udah pernah juga nih bahas di feed yang di Instagram gimana sih cara pakai si extension. Nah, jadi pertama di sini aku pakai si Fibonacci extension, terus tarik dari swing low ke swing high, terus ke reversalnya di mana. Nah, sehingga target pertama kita itu ada di 3.300. Ya sekitar 50%, masih bisa setengah beggar. Ya jadi walaupun dia resikonya 10%, dia masih bisa memberikan kita risk reward ratio 1:5. Ya karena kita bisa perhatikan juga di sini uptrendnya sebenarnya masih baru dimulai. Ya masih ada beberapa swing, masih baru beberapa swing dan masih bisa melanjutkan tren yang masih cukup kuat lah seperti itu. Oke, setelah itu target keduanya bisa sampai ke 4.100 which is hampir beggar di sini. Oke, tapi kita singkirkan dulu rosy picture-nya yang indah-indah. Kalaupun nanti dia nggak sampai segitu, di sini ada area resisten. Ya, di sini ada area resisten yaitu di area 2.800 sampai 3.020. Nah, nanti kalaupun nanti dia mulai menunjukkan rejection di sini bisa di take profit setengah dan kalau dia breakout bisa di average up kan. Seperti itu caranya biar kita bisa merealisasikan profit kita. Seperti itulah tadi untuk saham yang kedua. Nah, lalu untuk saham yang ketiga, di sini aku mau bahas saham CCSI. Ya, walaupun ini udah naik cukup tinggi gitu ya, walaupun kemarin itu dia bahkan sempat naik 8%, cuman ini dia kalau aku perhatikan sih bid overnya itu sering lompat-lompat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dikasih di harga bawah lagi nanti ini sangat menarik seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih, pertama trennya. Kalau secara tren ini udah jelas banget dia itu membentuk yang namanya uptrend karena dia memiliki kecenderungan pergerakan ke atas seperti itu ya. Dan kita bisa perhatikan di sini ada dua volume spike. Nah, kedua volume spike ini terjadi karena dia itu sedang berhasil breakout resistant trend line. Nah, resistant trend line yang tertembus ini seharusnya susah banget sih. Masaan pergerakannya sudah bergerak ke atas masih aja bisa ditembus. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa aku ada tarik yang pertama itu di ujung ekornya di sini, lalu yang kedua juga ada di ujung ekornya di sini, dan dia itu sudah berhasil terbreakout dengan kedua volume spike ini tadi, ya kan? Nah, setelah itu dia berhasil retest nih, dia retest lagi, ya kan naik, dia retest lagi, dia naik lagi. Nah, harusnya melihat pergerakan candle-nya ini, apalagi kalau kita tahu bahwa di sini itu adalah area all time high,
ya kan. Nah, kita bisa asumsikan bahwa dia ini uptrend-nya masih cenderung lanjut. Seperti itu. Oke, karena dia masih cenderung lanjut, langsung aja nih kita bentuk trading plan-nya. Di sini sebenarnya ada 2 trading plan yang mau aku kasih tahu ke kalian. Yang pertama itu kalau dia koreksi lagi, itu area entry kita itu ada di area 725 sampai 760, di mana ini merupakan support sebelumnya. Apalagi karena IHSG dekat resisten, kali aja nanti ketika IHSG-nya koreksi, dia dibawakan ke 700-an ini lagi. Seperti itu. Oke, jadi pertama kita bisa pasang di sini, ya kan, misalnya nih 750. Untuk stop loss kita tinggal letakin di bawah si trend line ini aja, sekitar 5%, tapi target profit kita masih di resisten yang ini. Ya, titik tertinggi sebelumnya, karena ini all time high gitu ya. Berarti 15%. Jadi walaupun dia resikonya 5%, ini masih bisa memberikan kita risk reward ratio sebesar 1:3. Seperti itu. Oke, jadi masih sangat-sangat menarik. Nah, untuk kamu yang masih kurang yakin gitu kan, ini bisa lanjut nggak nih uptrend-nya, udah ketinggian nggak nih? Seperti itu, ya kamu tenang aja. Kalau misalnya kamu agak ragu, kamu bisa ubah strategi kamu menjadi buy on breakout. Nah, breakout-nya di sini ada di daerah 870. Ya, karena resistennya sekarang itu ada di 860 sampai 835. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu belinya di 870, maka stop loss kamu itu bisa kamu ubah ke 830 ya, di sini 830. Dan untuk si target profit itu kamu bisa pakai si Fibonacci extension lagi, sama seperti 2 saham sebelumnya. Oke, kamu tinggal pakai di sini. Nanti ketemulah dia target profit. Nah, yang pertama itu ada di 930, yang kedua itu ada di ini 1055. Oke. Jadi masih sangat menarik gitu ya, apalagi karena all time high ini merupakan area-area tanpa resisten. Seperti itu, area-area tanpa resisten seharusnya sih kalau misalnya udah sampai all time high, dia itu biasanya sih uptrend-nya bakal lanjut terus gitu ya, kecuali nanti ada tanda distribusi yang cukup besar. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk saham yang ketiga. Untuk saham yang keempat, di sini kita bakal masuk ke saham-saham yang belum breakout. Jadi di sini aku mau tunjukin MTDL. Nah, jadi MTDL ini juga masih menuju all time high ya, teman-teman. Jadi sini dia masih menuju all time high, tapi kalau kita perhatikan, dia itu setelah dia melakukan stock split pun kemarin, ini dia masih bergerak cenderung uptrend. Oke, kita bisa lihat bahwa dia itu masih cukup patuh terhadap trend line-nya yang ini. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, dia itu sekarang sedang berkonsolidasi di ujung trend line dan di ujung si resisten horizontalnya. Seperti itu. Oke, jadi ya untuk seperti ini sih ya simple aja gitu kan. Simple aja kalau misalnya kita ketemu dengan posisi candle seperti ini, maka strategi yang perlu kita lakukan adalah buy on breakout. Oke. Jadi strategi yang perlu kita lakukan itu adalah buy on breakout di area 820. Ya, 820, lalu stop loss kita letakin di bawah si resistennya atau di bawah supportnya, yaitu di 3% atau sekitar 800. Seperti itu. Untuk target price di sini kamu bisa jaga trailing stop karena memang pergerakannya itu cukup lambat, nggak seperti si CCSI tadi yang meledak-meledak gitu kan. Nah, kalau misalnya MDTL ini sebenarnya dia karakter sahamnya itu naiknya dia pelan-pelan. 0,5%, 1% sekitar. Jadi lebih tenang aja sih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kamu bisa buy di breakoutnya 825, maka yang aku saranin sih jaga si trailing stop seperti itu. Nah, sedangkan untuk targetnya kamu itu bisa pakai di weekly deh. Sebentar, coba kita ubah ke daily dulu. Kita lihat ya, kita lihat di sini apakah bisa kita gambarkan sebuah pattern. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada si ascending triangle ya guys. Di sini ada ascending triangle, kita bisa perhatikan resisten horizontal disertai dengan bullish trend line. Seperti itu. Nah, sehingga ya kita bisa pasang target price kita sesuai dengan pattern saja kalau misalnya kamu nggak mau pakai trailing stop, walaupun ya memang trailing stop itu cukup penting. Ya, apalagi di saham-saham all time high karena kita nggak tahu nanti atasnya itu ada di mana. Seperti itu. Tinggal copy paste, tarik ke sini, berarti target price kita itu ada di area 965. Ini juga masih memberikan kita risk reward ratio 1:5. Masih sangat-sangat menarik. Seperti itu. Oke, lalu untuk saham yang terakhir ini dia juga masih belum berhasil breakout. Jadi kita langsung lihat aja nih saham Mark. Oke, jadi yang mau aku tunjukin itu pertama sekali sama kalian itu ada di chart weekly. Ya, di chart weekly di time frame yang lebih besarnya dulu.
Oke, nah di sini kita bisa perhatikan bahwa mark ini masih membentuk uptrend yang kuat, ya kan? Walaupun di sini dia agak sideways sedikit, namun dia ternyata membentuk sebuah pattern yang kita sebut dengan cup and handle. Di sini ada cup-nya, di sini ada handle-nya. Nah, saat ini posisi candle-nya itu sedang berada di resisten. Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kita ubah ke si daily-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, nah kalau di sini kita perhatikan bahwa dia itu memang udah ada ekor-ekor yang panjang tandanya rejection. Ya, tapi kalau kita perhatikan dari price volume ini sebenarnya masih sangat bagus. Naik dengan volume tinggi, turun dengan volume rendah, naik lagi dengan volume tinggi. Ya, jadi walaupun dia price volumenya bagus, tapi karena dia belum breakout dan ada candle-candle rejection, maka strategi yang paling bagus yang kita pakai di sini adalah si buy on breakout juga sama seperti si MTDL tadi. Nah, jadi di sini untuk area buy-nya itu kita ada di 1310. 1310 ke 1315 lah. Ya, di situ kalau misalnya dia closing di atas itu berarti ya dia sudah valid. Seperti itu. Oke, nah lalu untuk stop loss kita itu bisa letakin di sini di 1240 atau sekitar 5%. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk si target price ya namanya juga cup and handle, kita hitung sesuai dengan targetnya saja. Copy paste tanggal copy nggak bisa nih. Ctrl C Ctrl V, tarik ke atas. Nah, di sini. Nah, jadi target kita itu masih cukup jauh di 1735 ya. Jadi 1720 lah. Oke, tapi walaupun nanti dia nggak sampai di sini, kita tinggal jaga trailing stop aja. Ini agak maafin ya, suara aku kayaknya agak serak-serak karena baru ngajar di sesi 1 batch Januari juga, jadi udah ngomong selama 2 jam lebih gitu. Oke, jadi ya yang penting kalian itu tahulah cara pembentukan trading plan dari 5 saham yang kita bahas di sini. Oke, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku cukup menarik untuk kita pantau minggu depan gitu kan. Jadi terima kasih banyak udah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.